Guys, film ini seru banget guys. Judulnya BFG, yang menceritakan seorang anak yang bersahabat dengan raksasa yang kurus dan baik hati guys. Raksasa ini akan mengantarkan anak kecil ini untuk pulang. Tetapi mereka itu harus melewati raksasa lainnya yang sedang tertidur guys. Lalu mereka ini ketahuan guys sama raksasa yang sedang tertidur itu. Raksasa yang kecil ini dibully guys dan dilempar-lempar sama nih raksasa yang gede ini, yang jahat sekali ini. Gimana guys pendapat kalian? Orang-orang ini akan melakukan pembajakan mobil kontainer guys untuk mengambil mobil yang mewah guys. Dom menembakkan senjatanya di dalam mobil kontainer itu guys. Dan teman si Dom ini terbang guys, melompat di mobil kontainer itu. Tetapi supir mobil kontainer itu membawa senjata guys. Jadi misi dia yang dilaksanakan sebelum sudah dirancang, jadi tidak sesuai dengan yang direncanakannya guys. Semut hitam dan semut merah berperang. Semut merah ini melemparkan panah-panahnya di semut hitam. Lalu semut hitam ini membalas dengan senjata-senjata kece-kecenya guys ke semut merah. Dan di situ dia melakukan perang besar-besaran guys. Melemparkan apa segalanya. Pokoknya senjata-senjata elit-elitnya guys. Pak ini tidak sengaja membalik mobil om ini. Tiba-tiba orang yang di dalam mobil ini marah. Lalu dia akan melakukan ke bapak ini. Dia sangat marah sekali sama bapak ini. Apa yang dilakukannya? Ternyata bapak ini tidak marah sama sekali sama bapak ini ya. Ternyata dia baik sekali. Anak kecil ini mengejek temannya guys dengan melakukan gaya bibirnya miring guys. Suatu saat dia besar, bibirnya nggak bisa kembali lagi seperti biasa. Bibirnya tetap miring guys. Tetapi dia selalu jumpa lagi sama cewek yang diejeknya kemarin. Dan pada saat itu juga dia sering berjalan sama cewek ini. Dalam perjalanan dia sedang berjalan, tiba-tiba dia kesenggol sama orang. Lalu orang ini kira seorang pria ini mengejek dia. Langsung ditampar sama orang itu. Langsung dia sembuh. Bocil ini namanya Bocil Sultan. Apa-apa diturutin. Lihat, cewek-cewek aja pada naksir sama dia padahal masih bocil. Makan, dilapin, semuanya diurutin. Inilah yang dinamakan Bocil Sultan ya teman-teman. Ini membersihkan kaca mobil di jalanan. Tapi dia dapat anugerah yang sangat baik. Dia bertemu bos perusahaan setiap pagi. Bos perusahaan ini melihat dia kerjanya bagus dan tekun dan juga rapi. Lalu suatu saat lagi orang ini ketemu lagi sama bos perusahaan ini. Lalu dia diajak gabung sama perusahaan ini. Lalu bos ini di kantor tiba-tiba jumpa nih sama orang yang diajaknya kerja kemarin. Ternyata dia sudah kerja di perusahaan itu. Bocil ini main HP pakai HP kertas. Dia tidak ada HP asli guys. Teman-temannya selalu mengejek dia, ngebully dia. Apa yang dimainnya selalu diejek. Barang dia juga sempat dilempar-lempar sama teman-temannya. Tiba-tiba ini ibu-ibu ini kerampokan guys. Lalu dia membantu ibu-ibu ini. Dan dia mendapatkan tas dari pencuri itu. Lalu ibu ini tidak sengaja menuduh dia sebagai pencuri. Tapi ada teman yang baik hati menolong dia dengan mengirimkan bukti-bukti. Akhirnya dia lolos. Bapak ini memiliki 2 anak. Anaknya ini setiap pagi dibikinin susu. Dan anak ini melemparkan bapaknya dengan pisau. Murid ini diuji sama gurunya.
dia memiliki tantangan yang banyak. Guru ini menyuruh dia menahan air panas di cawan. Lalu, murid-murid yang lain tidak tahan dengan air itu. Hanya dia aja yang tahan. Lalu, si gurunya ini menyuruh dia minum air panas itu. Dan dia berhasil. Pasti dia jadi murid paling nomor 1. Ini sedang berkendara. Tiba-tiba motornya berubah sesuatu. Dan motor itu menjadi wanita cantik. Dan besoknya dia juga nonton. Lalu TV-nya itu juga jadi wanita itu lagi. Kok bisa ya? Ini bisa membentuk wajahnya dengan tangannya sendiri. Cewek ini akan pergi di suatu tempat sama pacarnya, tapi dia tidak pede dengan bentuk mukanya karena gemukan. Lalu dia melihat majalah, ada seorang cewek cantik, artis model. Dia akan mengubah bentuk mukanya seperti cewek itu. Lalu dia memanjangkan hidungnya dan kembaliin lagi karena tidak sesuai dengan mukanya. Lalu ini hasilnya yang dia lakukan. Pria ini yang di dalam mobil menodongkan pria yang hitam dengan rudalnya. Tetapi pria itu tidak takut sama sekali karena dia memiliki rudal di dalam gudang ini yang lebih besar lagi. Lalu apa yang akan terjadi? Ban mobil ini tiba-tiba bergerak di pasir, tetapi tidak ada yang menggerakinya. Lalu ban ini mutar-mutar dan dia melindas kalajengking. Lalu kalajengking itu tiba-tiba mati. Dan yang anehnya sekali, ban ini berguling tanpa dibantu sama siapa-siapa. Ini sangat serem, guys. Cewek ini melihat di tiang listrik itu ada salju. Dan dia ini iseng menjilatkan lidahnya ke tiang itu. Lalu lidahnya di tiang listrik itu gak bisa lepas, nyangkut seperti lem karena saljunya itu terlalu dingin. Sampai-sampai dia tuh gak bisa lepas. Firdaus lagi dimarahin sama ayahnya karena dia harus serius sama Melur. Dan Fir ini masih sayang sama pacarnya, yaitu Di, yang sudah lama menjalani hubungan. Tetapi si Fir ini gak bisa move on dari Di. Dan Melur juga mengalami menderita kanker. Maka dari itu dia harus Jeffrey Nicole akan dijadiin tumbal sama teman-temannya. Di sini Jeffrey Nicole akan menemui John Banteng, yaitu ketua geng di desa Kampung Bandit. Dan Jeffrey Nicole di depan rumah John Banteng ini, dia melemparkan John Banteng dengan mainan bebek kecil. Lalu Jeffrey Nicole dikejar sama John Banteng. Dan anak buah John Banteng ini mengejar Jeffrey Nicole. Pokok semua orang yang ada di Kampung Bandit itu mengepung Jeffrey Nicole sendirian di dalam gang sempit itu. Dan teman-teman yang lain komplot Jeffrey Nicole ini mengambil motor yang gak dibayar warga Kampung Bandit. Ibu ini belanja di supermarket tanpa bayar. Dia asik memilih barang-barang yang mau dibelinya. Dan dia menuju ke kasir untuk membayar. Lalu ibu ini mengeluarkan kupon-kuponnya. Belanjaan dia ini seharga 9 juta. Dan dia menggunakan kupon itu. Lalu dia ini mendapatkan gratis tanpa bayar dan tanpa mengeluarkan uang 1.000 rupiah juga. Jadi ceritanya ibu ini mengumpulkan kupon-kupon yang ada di mana-mana dan dia lalu menjadi kaya dengan waktu sesaat.
ibu ini ketagihan makan abu suaminya. Jadi ceritanya ibu ini memiliki suami, tetapi suaminya ini sudah meninggal. Dia ini baru nikah dari 2009 sampai 2011. Terus pada suatu hari itu lakinya sudah yang meninggal itu lagi reklamasi untuk pembakaran jasad suaminya. Tanpa sengaja abu suaminya, bekas suaminya itu menempel di jarinya. Lalu abu itu dimasukin di dalam tempat dan untuk dipindahkan di tempat lain. Dan ibu ini setiap hari memakan abu suaminya. Kemana-mana ibu ini membawa abu suaminya. Satu hari dia memakan abu suaminya ini sampai 5 kali loh. Hai teman-teman, saya merekomendasiin kalian film drama Malaysia terbaru di tahun ini. Ini lagi viralnya juga. Judulnya Bukan Kawin Paksa. Ada seorang cewek dan cowok, ya ini dia ini adalah musuh bebuyutan, tetapi dia ini dikawinkan sama orang tuanya dan berjodoh tanpa paksaan juga dikawinin sama orang tuanya. Pria ini baru pulang dari sekolah dan dia ini haus banget. Lalu dia membuka kulkasnya dan ternyata kulkas itu nggak ada isi. Dia masuk di alam dan gak tahu pindah di hutan bambu. Lalu dia berjalan di hutan itu menemui cewek yang sedang hamil. Dan dia berusaha membantu cewek ini karena dia ini tersesat di dalam hutan. Dan bayi yang di dalam perut cewek ini berbunyi, mengeluarkan suara. Lalu pria ini memakai cewek ini, guys. Kejam banget pria ini. Dan ternyata cewek yang hamil itu adalah hantu, guys. Tiba-tiba cewek yang tadi itu langsung hilang begitu saja. Serem banget, guys. Cewek ini lagi berjalan sama pasangnya di mall. Tapi cewek ini nggak tahu yang dia lagi jalan ini adalah pemilik mallnya langsung. Dan pria ini mengajak cewek ini belanja. Tetapi cewek ini nggak matre sama sekali. Dan akhirnya dia berdebat berdua. Cewek ini hanya untuk belikan satu baju aja. Lalu cowoknya ini menurutin aja. Dan terus dia memilih baju. Dan cewek ini melihat harganya dulu di labelnya. Karena mahal, dia pindah cari baju yang ada diskon-diskonnya, kan lebih murah. Lalu di patung itu terdapat baju yang cantik. Pegawai ini menunjukkan kalau ini cocok sama dia. Dan cowok ini juga nyuruh si cewek ini beli aja. Tetapi cewek ini takut harganya mahal. Dan pegawai sama bosnya langsung ini berkode-kode mata. Lalu pegawai ini mengatakan ini ada diskon 70%, lagi murah. Lalulah dia makainya coba di tempat bersalin. Dan dia kelihatan cantik sekali memakai gaun ini. Pria ini akan melakukan pertinjuan melawan pria gemuk ini. Dan pria kurus ini bersemangat sekali ditonton sama orang rame. Dan pria gemuk juga semangat. Dan pria kurus